Jun pun terbangun dari tidurnya dan langsung memanggil ibunya, tapi ternyata ibunya sudah pergi dan meninggalkan pesan di secuil kertas. Bisa kalian lihat juga, si Jun ini adalah gamer yang profesional. Pada saat dia hendak live streaming main game, salah satu temennya di game memberitahu ada sesuatu keanehan di pusat kota dan menyuruhnya segera menonton TV. Benar saja, di TV memberitakan orang-orang di sana berubah menjadi anggur. Ganas. Lalu Jun ke balkon untuk melihat keluar. Pada saat itu, semuanya sudah kacau. Semua orang berteriak ketakutan. Terlihat ada beberapa zombie yang sedang menyerang apartemennya. Lalu Jun melihat ada seorang anak yang memanggil ibunya. Awalnya anak itu terlihat normal, namun beberapa saat kemudian dia menggigit ibunya sendiri. Jun yang menyaksikan itu pun panik dan terdengar di depan pintunya ada keributan. Junwoo yang penasaran dia ngintip keluar. Dari lubang kecil di pintunya dia melihat di sana sepi. Namun saat Jun membukakan pintu ada seorang pria yang memaksa masuk ke rumahnya. Jun yang takut langsung mengusirnya, tapi si pria ini bilang dia hanya ingin ikut ke toilet. Jun pun mengizinkannya dan menyuruhnya segera keluar rumahnya setelah selesai. Kemudian Jun melihat lagi berita di TV bahwa virus ini ditandai dengan mata merah. Tak lama si pria tadi keluar dan mendekati Jun. Lalu Jun membawa pisau untuk jaga-jaga dan menodongkan pisau itu ke si pria tadi. Jun menyuruhnya keluar karena si pria tadi udah janji akan keluar rumahnya setelah selesai dari toilet. Tapi si pria ini malah meminta 1 jam lagi untuk tetap di rumah Jun. Kemudian si pria ini menunjukkan gejalanya, matanya berubah memerah, membuat Jun panik. Pria itu pun kejang-kejang dan menjadi zombie. Jun pun langsung mendorong si pria ini keluar. Seketika Jun mengeluarkan zombie tersebut. Lalu Jun memblokir pintunya dengan kulkas besar dan mencoba menelpon keluarganya, namun tak ada jawaban. Tiba-tiba Jun menerima pesan dari ayah ibunya bahwa dia harus menghemat makanan untuk hari yang akan datang dan Jun harus tetap bertahan hidup. Keesokan harinya, Jun terbangun dari tidurnya lalu ngecek HP, melihat media sosial. Di sana Jun melihat ada orang-orang yang juga terjebak sambil membagikan foto lengkap dengan alamat mereka, berharap akan ada orang yang menyelamatkan mereka. Merasa itu ide yang bagus, Junwoo pun ikut mengunggah fotonya lengkap dengan alamatnya dan menulis caption, "Aku ingin selamat." Di sosial media itu juga dia melihat ada seseorang yang memakai tongsis dan bergelantungan di pagar untuk mendapatkan sinyal. Namun dengan kecerobohannya dia terjatuh. Karena terlalu beresiko melakukan cara itu, Jun pun punya ide yang lebih bagus, yaitu menerbangkan handphonenya dengan menggunakan drone dan VR untuk memantau keadaan di luar. Namun, saat dia mendapatkan sinyal, baterai handphonenya malah habis, sehingga dia mengurungkan niatnya dengan cara itu. Lalu, Junwoo main game untuk menghilangkan rasa stresnya, tapi gamenya berhenti karena keadaan sinyal yang buruk. Di saat malam hari, saat Jun sedang bobo, dia terbangun karena mendengar ada suara kegaduhan di luar gedung apartemennya. Dan ternyata ada seorang polwan yang dikejar-kejar zombie. Saat melakukan penembakan, hampir saja Juno tertembak peluru yang nyasar ke apartemennya. Namun, saat si polwan mengisi pistol yang kehabisan peluru, dia ditangkap dan diseret oleh si zombie. Junwoo yang menyaksikan itu tak tega melihatnya, sehingga Junwoo berteriak berharap polwan itu bisa melarikan diri, tapi zombie-zombie itu tak menghiraukannya dan tetap memangsa si polwan tadi. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba pintu apartemennya ada yang mendobrak. Mulai deg-degan gak sih? Ternyata teriakan si Jun tadi memicu zombie untuk datang ke apartemennya. Dengan hanya bermodalkan stick golf, Junwoo memberanikan diri untuk mendekati pintunya. Namun, karena dorongan zombie-zombie itu sangat kuat, sampai-sampai makanan yang ada di kulkas beruluk keluar. Yang akhirnya, zombie itu pun masuk ke apartemennya. Lalu Junwoo berusaha menahan kulkasnya agar si zombie tidak mendekatinya, tetapi kekuatan si Junwoo tidak sanggup menahannya. Di saat itu, Junwoo punya ide untuk bergelantungan di pagar apartemennya agar zombie tadi mengejarnya. Karena si zombie boloho, dia mengejar Jun dan jatuh ke lantai bawah karena melewati pagar. Setelah itu, Junwoo membenarkan pintunya dan dia tampak sedih karena melihat persediaan makanannya terbuang sia-sia.
amburadul akibat dorongan zombie Boloho tadi. Setelah membereskannya, Junwoo merekam dirinya seperti seorang vlogger. Dia membuat pesan agar orang-orang tahu bahwa dia masih hidup. Keesokan harinya, tepatnya hari ke-7, di sini terlihat Junwoo sedang membuka lemari yang berisikan miras milik ayahnya. Dan agar zombie-zombie tak melihatnya, Jun menutupi seluruh jendela dengan selotip. Lalu Jun pun meminum miras itu. Tiba-tiba di TV menayangkan seseorang yang sedang menyantap mie Indomie. Jun pun ngiler, sehingga Jun memakan mie yang ternyata itu adalah makanan terakhirnya. Saat Jun sedang nonton TV, dia merasa bosan karena melihat berita yang gitu-gitu aja. Karena kesal, Junwoo lemparkan remote dan tanpa sengaja menjatuhkan air minumnya. Lalu Jun berniat minum dari air keran, namun tidak ada sedikit air pun yang keluar. Pada akhirnya mau gak mau, si Jun ini meminum air yang tumpah tadi. Saat malam harinya, dia melakukan take video lagi dan mengatakan bahwa persediaan makan dan minumnya telah habis. Walaupun demikian, Jun tetap bertahan tidak mau keluar karena Jun tidak mau tergigit dan menjadi zombie. Saat dia menonton TV, selalu berita itu-itu saja yang membuat Jun bosan. Lalu Jun pun mematikan TV-nya, persis kayak kita-kita stay at home karena wabah pandemi. Ketika bosan melihat berita di TV, Jun teringat ibunya lebih menyukai siaran radio daripada TV. Akhirnya, Jun membuka aplikasi radio, tapi aplikasinya tidak nyala karena membutuhkan audio jack. Sayangnya, Jun tidak punya kabel audio jack karena semua perlengkapan audionya wireless semua. Edan. Pada hari ke-15, selama beberapa hari Jun bertahan hidup hanya dengan meminum minuman miras milik ayahnya. Uyuhan hirup, cuma minum miras doang. Saat Junwoo mabuk, dia berhalusinasi melihat keluarganya yang pulang, saking rindunya Jun sama mereka. Saat tersadar bahwa itu hanya halusinasinya, Jun pun menangis jadi-jadinya. Jun nyesel tidak banyak menghabiskan waktu bersama mereka karena hari-harinya main game sampai mampus. Lalu Jun tertidur dan terbangun karena ada pesan suara yang masuk ke HP-nya. Tapi tidak ada sinyal untuk membukanya. Kemudian, Junwoo memberanikan diri menggunakan tongsis dan berpegangan pada pagar apartemennya untuk mendapatkan sinyal. Tapi yang didapat suara keluarganya yang panik diserang zombie. Jun pun merasa sedih dan frustasi. Dia menghancurkan barang-barang yang ada di rumahnya. Jun yang kesal, dia keluar kandang dan melampiaskan kekesalannya dengan nekat ngegelutan si zombie. Setelah menghabisi satu zombie, Jun berteriak karena berisik. Para zombie mengejar Junwoo. Karena berhasil ucing sumput, Jun pun masuk ke apartemennya lagi. Di hari ke-20, terjadi ledakan yang menyebabkan mati lampu. Jun yang udah pondok harapan memutuskan untuk tungkek aja. Pas udah kegantung, ada semacam laser gitu nyorot ke si Jun. Jun langsung ngelepasin talinya dan ternyata ada wanita di seberang apartemennya. Cie-cie. Jun pun kegirangan. Si wanita ini meminta ketemuan di balkon jam 7. Malam pun tiba, si wanita itu yang ternyata juga terperangkap di apartemennya sendirian, bertahan hidup seperti orang yang sedang berkemah. Segala jebakan berbahaya dia pasangkan di sana. Cicak-cicak di dinding. Untuk berjaga-jaga jika ada zombie yang berhasil masuk apartemennya. Keesokan harinya, Jun bangun kesiangan dan meminta maaf pada wanita itu. Mereka berdua berkenalan. Si wanita ini namanya Kim Yo-bin. Saat sedang berkenalan, tanpa disangka, ada zombie yang berhasil masuk ke apartemen si wanita itu dan tertusuk oleh perangkap yang sudah disiapkan. Lalu, dengan penuh keberanian, Yo-bin dengan kapak di tangannya langsung menancapkannya pada sirah si zombie itu. Pagi harinya, Junwoo yang menahan rasa lapar hanya minum air hujan yang dia tampung semalaman. Yo-bin yang melihat teman barunya itu kelaparan, dia berniat memberi Jun makanan lewat tali yang diikat ke bola baseball miliknya. Yo-bin melemparkan bola itu dan berharap bisa sampai ke apartemen Junwoo. Tapi sayangnya bola itu malah jatuh deh. Lalu, Jun menggunakan drone-nya yang hampir lowbat untuk membentangkan tali ke apartemennya Yo-bin dan berhasil. Ding dong deng. Saat Junwoo sedang menikmati makanan dari Yo-bin, dia menyadari ada zombie yang berusaha naik pada tali yang dilempar oleh Yo-bin tadi. Dan tali itu terikat pada meja di apartemen Yo-bin.
Saat Yobin bergegas akan melepaskan talinya, zombie itu lebih dulu menarik talinya, kemudian meja yang terikat tali itu mengenai Yobin sehingga dia pingsan. Lalu, zombie itu pun mulai naik ke apartemennya Yobin. Junwoo yang menyaksikan tidak tinggal diam dong. Dia berusaha melempar-lemparkan botol. Namun, zombie itu tak menghiraukannya dan tetap berusaha naik ke apartemen Yobin. Abong zombie damkar teterekelan. Tidak kehilangan akal, Jun pun menerbangkan drone-nya untuk mengalihkan perhatian zombie supaya zombie itu jatuh. Di saat yang bersamaan, Jun pun panik karena ada zombie yang berusaha masuk ke dalam apartemennya. Dan disinilah gue deg-degan guys. Namun, Junwoo tidak menghiraukannya dan tetap berusaha mengalihkan perhatian zombie dengan drone-nya. Tapi sayangnya, drone-nya ketangkep. Untungnya, Yobin sadar dan langsung menjatuhkan zombie itu. Malam harinya, Junwoo nyoba cari makanan ke unit lain. Di lorong, dia bertemu pria yang udah tewas. Dia ngambil kuncinya dan langsung masuk ke apartemennya. Udah masuk, Junwoo ngeliat ada kaki. Pas dilempar, gak gerak tuh, jadi aman. Jun pun langsung berengkes ngambilin makanan yang ada. Lalu, Jun ngambil kabel audio jack dan HP. Jun penasaran nih, siapa yang tewas? Terus dari belakang, Junwoo sedikit melawan dan berhasil kabur, lalu kembali ke apartemennya. Jun memakan makanan yang dia ambil tadi dan membagi makanan itu juga HT untuk berkomunikasi pada Yobin. Keesokan harinya mereka mengobrol lewat HT sambil makan mie bareng. Sehabis makan, mereka lanjut ngobrol sambil boboan. Tiba-tiba Jun ngedengar suara gemuruh yang dikiranya hujan, padahal itu suara para zombie yang berlarian naik ke apartemen. Mereka berdua pun ngehep-hep panik. Namun, si Yobin gak sengaja nyenggol perabotan di apartemennya, sehingga membuat para zombie mendekati asal suara itu. Jun pun berusaha menolongnya. Dia meminta nomor telepon unit samping apartemen Yobin dan langsung menelpon nomor itu sehingga para zombie beralih ke suara telepon unit sebelah. Dan Yobin pun terselamatkan, alhamdulillah. Kemudian mereka menyadari tidak aman jika terus berada di sana, sehingga mereka berencana ketemuan di lantai 8. Mereka berdua bersiap-siap untuk melawan zombie. Di sini, Yobin turun duluan menggunakan tali yang diganjal di pintunya. Lalu, dia berusaha menghindari zombie dan melawannya. Jun yang melihat si Yobin sebarbar ini terkejut abang terheran-heran. Tiba-tiba, Yobin terjatuh saat melawan zombie. Namun, dia melihat ada pistol di depannya. Lalu, Yobin berusaha mengambilnya. Namun, dari samping Yobin diserang oleh zombie, tiba-tiba Jun datang dan memukulnya menggunakan stick golf. Lalu, mereka berdua berusaha naik ke lantai 8 menggunakan lift. Singkat cerita, mereka pun berhasil menaiki lift dan menuju ke lantai 8. Saat sampai di lantai 8, tiba-tiba ada satu zombie yang mengikutinya. Lama-lama, zombie itu datang lagi. Mereka berdua berusaha membuka pintu yang ada di lantai tersebut. Lalu, ada satu pria yang melemparkan bom asap ke kerumunan zombie dan berusaha menyelamatkan mereka berdua. Singkat cerita, mereka berdua selamat ditolong oleh si Oom tadi. Di awal, Oom ini baik sekali memberikan mereka berdua makanan dan minuman. Saat sedang makan, mereka mendapat kabar bahwa ada tim penyelamat yang akan menjemput orang yang selamat di apartemen itu. Mereka berdua pun merasa senang. Namun, hal tidak terduga pun terjadi. Jun tiba-tiba pingsan dan Yobin merasa pusing. Ternyata, makanan mereka telah diberi obat tidur. Lalu si Oom ini membawa Yobin ke sebuah kamar. Kukira di sini si Yobin akan diperkosa. Walah, sempet-sempetnya nih otak traveling. Namun ternyata di kamar itu ada satu zombie wanita yang dimana dia adalah istrinya si Oom tadi. Si Oom ini merasa kasihan pada istrinya yang kelaparan dan bermaksud akan mengorbankan Yobin untuk jadi santapan istrinya. Di sini kita lihat ada sabuk pengendali yang diikat ke istrinya agar istrinya bisa dikendalikan dalam jarak tertentu. Kemudian Jun terbangun dari efek obat tidurnya. Jun mengarahkan pistol ke si Oom tadi, tapi Jun tidak berani untuk menembaknya karena takut sabuk pengendalinya akan terlepas.
Namun si Oom ini akhirnya melepaskan sabuk itu dan Zunwoo berusaha menangkap sabuknya. Namun apalah daya, Zunwoo tidak bisa menahannya dan sabuknya pun lepas. Karena suara di kamar menghilang, si Oom membukakan pintu. Tiba-tiba istrinya dan Yobin keluar dan mendorong si Oom hingga terjatuh. Dan istrinya menggigit leher suaminya hingga tewas. Lalu Yobin mengambil pistolnya dan menembak dor dor dor. Mereka berdua hingga mati. Sayangnya, suara tembakan yang keras itu mengundang para zombie untuk datang. Karena Yobin tak ingin mati jadi zombie, Yobin pun meminta Zunwoo untuk menembak dirinya. Ketika akan menembak Yobin, Zunwoo mendengar ada suara helikopter datang. Rasa ingin hidup pun ada kembali di diri mereka berdua. Dan mereka pun langsung bergegas ke lantai paling atas apartemen agar tim penyelamat melihat mereka. Junwoo dan Yobin berusaha melawan zombie yang menyerang. Junwoo sempat berhenti untuk menghalangi para zombie yang mengikutinya. Setelah sampai di atap, ternyata tidak ada helikopter yang datang. Junwoo berteriak, dia kecewa karena perjuangannya untuk hidup sia-sia. Suaranya hanya menggema pada dinding-dinding apartemen yang kotor dan dipenuhi bercak darah. Lalu pintu atap yang mereka tahan tadi dengan tangga berhasil didobrak oleh para zombie. Para zombie mengejar Junwoo dan Yobin. Junwoo yang ingin melindungi Yobin pun langsung mengeluarkan pistol dan menembaki mereka, tapi hanya tersisa 2 peluru. Junwoo dan Yobin pun pasrah, namun tiba-tiba datang helikopter dari bawah. Para tim penyelamat menembaki zombie-zombie itu, lalu membantu Junwoo dan Yobin naik ke helikopter, dan akhirnya mereka pun selamat. Nah, seperti itulah alur cerita film dari Alive yang rilis pada tahun 2020 ini. Gimana? Setiap scan-nya mendebar-debarkan kan? By the way, terima kasih bagi yang sudah nonton sampai habis. Nanti jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Bye-bye.